Assalamualaikum kawan inspirasi, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada habisnya cerita tentang kecerdasan Abu Nawas yang sudah tersebar di seluruh kota Baghdad. Hingga Raja Harun al-Rashid sangat senang dengan melihat tingkah laku dan cara Abu Nawas saat mengatasi setiap kesulitan yang dia alami dengan kecerdasannya. Hingga pada suatu waktu, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kemampuan Abu Nawas dengan memberinya jebakan dan melibatkan Abu Nawas pada masalah-masalah yang ada di kota Baghdad. Pada suatu hari di kota Baghdad yang penuh dengan intrik politik dan kekuasaan, Abu Nawas, seorang tokoh cerdas namun ceroboh, menemukan dirinya terjebak dalam jebakan licik Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas dituduh merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan oleh raja dan diseret ke dalam istana kerajaan untuk dihadapkan pada keputusan yang bisa mengubah nasibnya. Semua bermula ketika Abu Nawas pergi ke pasar untuk berbelanja barang-barang yang dibutuhkannya. Di tengah keramaian pasar, ia secara tidak sengaja mendengar percakapan rahasia di antara para penjual. Mereka membicarakan rencana rahasia Raja Harun al-Rashid untuk memungut pajak tambahan yang sangat berat dari rakyatnya. Abu Nawas yang selalu berpikir cepat, segera menggali informasi lebih lanjut dan memutuskan untuk mengungkapkan rencana ini kepada rakyat. Namun, Abu Nawas tidak menyadari bahwa ada mata-mata raja sedang memata-matai setiap gerak-geriknya. Mata-mata tersebut dengan cepat melaporkan keberadaan Abu Nawas kepada Raja Harun al-Rashid. Raja yang curiga dan takut akan rakyatnya yang memberontak segera mengepung Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas dibawa ke dalam istana dan ditempatkan di depan Raja Harun al-Rashid yang duduk di singgasana emasnya yang megah. Raja dengan nada tegas bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang rencana pajakku, Abu Nawas?" Abu Nawas, yang terkenal dengan kepintarannya dalam menghadapi situasi sulit, tersenyum dan menjawab, "Wahai Raja yang mulia, aku hanyalah seorang yang lemah dan tak memiliki pengetahuan apapun tentang rencanamu. Aku tidak tahu apa-apa." Raja yang tahu betul akan kecerdikan Abu Nawas merasa terkejut dengan jawaban itu. Namun, ia belum yakin bahwa Abu Nawas benar-benar tidak mengetahui rencananya. Sebagai gantinya, Raja memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan memberikan tugas yang sangat sulit. Raja Harun al-Rashid berkata, "Baiklah, Abu Nawas, jika kamu benar-benar tak tahu tentang rencana pajakku, maka aku punya tugas untukmu. Aku ingin kamu membawa air dari sungai yang terletak jauh di luar kota dengan menggunakan cawanmu yang bocor ini. Jika kamu berhasil membawa air tanpa menjatuhkan sedikit pun, kamu akan bebas. Namun, jika air itu tumpah, hukumanmu akan sangat berat." Abu Nawas yang terkejut dengan tugas ini, segera berpikir keras. Kemudian, dia dengan tenang menerima cawan bocornya dan pergi ke sungai. Di sana, ia melihat sejumlah anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai. Dengan cerdik, Abu Nawas memberi mereka hadiah kecil dan meminta bantuan mereka. Anak-anak itu dengan senang hati membantunya membawa air dari sungai. Mereka membentuk barisan yang berjejer, dan setiap anak memberikan airnya ke cawan Abu Nawas yang bocor. Setelah mereka kembali ke istana, Raja Harun al-Rashid dengan kagum melihat bahwa Abu Nawas berhasil membawa air tanpa tumpah sedikit pun. Raja pun akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memang tidak mengetahui rencananya. Ia juga tersenyum melihat kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugas yang sulit tersebut. Sebagai hadiah, Raja membebaskan Abu Nawas
dan bahkan memberikannya hadiah emas sebagai tanda penghargaan atas kepintarannya. Dengan cerdik dan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil keluar dari jebakan raja dengan selamat. Kejadian ini menjadi salah satu kisah legendaris tentang Abu Nawas yang selalu mampu mengatasi segala kesulitan dengan cara yang unik dan cerdik. Bahkan ketika ia terjebak oleh seorang raja yang sangat kuat, Abu Nawas, seorang tokoh yang cerdas dan penuh humor, tinggal di kota Baghdad pada zaman kekhalifahan Abbasiyah yang penuh dengan intrik politik. Ia dikenal sebagai seorang penyair, filsuf, dan juga pemberontak yang pandai dalam mengungkap kebijakan yang tidak adil. Karena reputasinya yang besar, Abu Nawas selalu menjadi sorotan penguasa, termasuk Raja Khalifah yang saat itu memerintah, Raja Harun al-Rashid. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar kabar tentang sebuah puisi satir yang ditulis oleh Abu Nawas, yang secara halus mengkritik kebijakan pemerintahannya. Raja menjadi marah dan memutuskan untuk menjebak Abu Nawas. Ia memanggil penasihatnya, Ja'far, untuk merencanakan jebakan yang cerdas. Ja'far, yang juga seorang yang cerdik, mengusulkan rencana untuk mengadakan pesta mewah di istana, yang akan dihadiri oleh banyak tamu terkenal, termasuk Abu Nawas. Pada pesta itu, raja akan menantang Abu Nawas untuk bermain permainan catur yang sangat sulit. Raja yakin bahwa Abu Nawas akan kalah dan kemudian dihukum karena meremehkan kebijakan kerajaan. Pesta itu pun diselenggarakan dan Abu Nawas hadir dengan penuh semangat. Raja Harun al-Rashid memperlihatkan papan catur yang sangat rumit dan menantang Abu Nawas untuk bermain. Abu Nawas menerima tantangan itu, tetapi sebelum permainan dimulai, ia meminta izin untuk minum anggur sebagai pembuka. Raja yang sombong setuju, dan Abu Nawas pun minum anggur dengan lahap. Namun, anggur yang disajikan adalah anggur tanpa alkohol, dan Abu Nawas tahu itu. Dia hanya bersandar dan berbicara dengan tamu-tamu lain dengan penuh semangat, terus minum anggur palsu tersebut. Permainan catur pun dimulai, dan Raja Harun al-Rashid meletakkan tiap bidak dengan penuh perhitungan. Namun, Abu Nawas, yang sudah merasa sedikit mabuk, mulai bermain dengan cara yang aneh. Ia menggerakkan bidak-bidaknya dengan acak, dan terkadang membuat gerakan yang sangat konyol. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan permainan Abu Nawas yang aneh, dan banyak yang tertawa. Raja sendiri semakin frustrasi, karena Abu Nawas tampaknya tidak serius dalam permainan ini. Permainan pun berlanjut dengan candaan dan tawa dari seluruh tamu. Akhirnya, Abu Nawas menggerakkan salah satu bidaknya yang aneh ke posisi yang seharusnya mengancam raja, tetapi ini adalah langkah yang salah dan akan membuka raja untuk menang. Namun, sebelum raja bisa mengambil langkah tersebut, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Maafkan saya, wahai raja yang mulia," katanya sambil mencibir. "Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa hidup ini seperti permainan catur. Kadang-kadang kita harus menghadapinya dengan candaan dan tawa, karena seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Semua orang tertawa dengan riang, termasuk Raja Harun al-Rashid yang tidak bisa marah karena seluruh ruangan penuh dengan tawa. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menghindari jebakan dan bahkan mungkin saja meremehkan raja dengan cara yang sangat cerdas. Dalam kerendahan hati, raja mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memutuskan untuk tidak menghukumnya. Raja membiarkan Abu Nawas pergi dengan selamat, bahkan memberinya hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya. Dengan cerdik dan humor,
Abu Nawas kembali berhasil lolos dari jebakan Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dicintai oleh rakyat, dan ia terus menggunakan kecerdasannya untuk mengkritik ketidakadilan dan membawa tawa ke dalam kehidupan mereka. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas, si tokoh cerdik nan kocak, menemukan dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Kali ini, Raja Harun al-Rashid memiliki rencana baru untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Raja ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjebak Abu Nawas dengan cerdiknya, dan Abu Nawas tidak ingin kalah dalam permainan ini. Raja Harun al-Rashid telah mendengar tentang kecerdasan Abu Nawas dan ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik dalam menangkap penyelundup. Raja mengetahui bahwa ada sindikat penyelundup berbahaya yang beroperasi di kota Baghdad, dan dia ingin Abu Nawas untuk mengungkapkan identitas mereka. Raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan memberitahunya tentang rencananya. "Abu Nawas, aku memiliki tugas yang sangat penting bagimu," kata Raja. "Aku ingin kamu menyusup ke dalam sindikat penyelundup ini dan mengungkapkan identitas mereka. Ini adalah tugas berbahaya, tetapi aku tahu bahwa kecerdasanmu akan mampu mengatasi tantangan ini." Abu Nawas yang selalu penuh semangat, menerima tugas ini dengan senang hati. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memperlihatkan kembali kecerdasannya. Dia segera mulai menyusun rencananya. Abu Nawas menyamar sebagai seorang pedagang barang-barang antik dan mulai menjelajahi pasar-pasar yang sering menjadi tempat pertemuan sindikat penyelundup. Dia berbicara dengan pedagang-pedagang dan penduduk setempat, mencari tahu tanda-tanda dan petunjuk yang dapat membantunya mengidentifikasi penyelundup. Setelah beberapa minggu berlalu, Abu Nawas akhirnya mendapatkan petunjuk penting tentang seorang anggota sindikat penyelundup yang memiliki karakteristik unik. Orang tersebut selalu memakai topi yang sangat mencolok dengan bulu besar. Abu Nawas tahu bahwa inilah kesempatan besar baginya untuk mengidentifikasi anggota sindikat tersebut. Abu Nawas dengan cermat menyusup ke dalam kelompok penyelundup tersebut. Dia membeli topi yang sama dengan bulu besar yang sering dikenakan oleh anggota sindikat. Kemudian, dengan cara yang cerdik, ia mengadakan pertunjukan sulap di pasar yang sering dikunjungi oleh penyelundup tersebut. Pada saat pertunjukan berlangsung, Abu Nawas dengan cepat mencuri topi dengan bulu besar milik anggota sindikat penyelundup. Ketika penyelundup itu menyadari bahwa topinya hilang, dia sangat marah dan bingung. Dia mencari ke seluruh pasar sambil mengeluhkan kehilangan topinya. Abu Nawas yang telah mengenakan topi tersebut dengan lihai memutuskan untuk melibatkan Raja Harun al-Rashid dalam permainannya. Dia pergi ke istana dan memberitahu Raja tentang keberhasilannya dalam mencuri topi penyelundup. Raja sangat senang dan memutuskan untuk menghadapinya di depan umum. Di hadapan semua orang di pasar, Raja Harun al-Rashid menunjukkan topi dengan bulu besar yang telah dicuri oleh Abu Nawas. Ia menanyakan siapa yang mencurinya dan menyuruh orang itu muncul. Dengan gemetar, anggota sindikat penyelundup tersebut muncul. Abu Nawas yang duduk di kerumunan orang, berdiri dan berkata, "Wahai Raja yang mulia, topi ini memang saya curi. Tapi saya bukanlah seorang penyelundup. Saya hanya ingin menunjukkan betapa lemahnya keamanan di pasar kita." Raja Harun al-Rashid tersenyum puas. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan tidak takut menghadapi bahaya untuk menjalankan tugasnya. Raja kemudian memutuskan untuk memaafkan Abu Nawas dan memberinya penghargaan sebagai pahlawan yang telah membongkar sindikat penyelundup yang berbahaya. Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari jebakan Raja dengan kepintarannya. Kali ini,
Dia bahkan mendapatkan penghargaan dan pujian dari Raja Harun al-Rasyid. Kisah ini menjadi legenda di seluruh kota Baghdad, dan Abu Nawas terus menjadi tokoh yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan kreativitas bisa menjadi senjata yang kuat dalam mengatasi setiap jebakan atau masalah yang kita hadapi dalam hidup. Abu Nawas mengajarkan kita untuk selalu berpikir di luar kotak dan tidak takut untuk menghadapi tantangan yang sulit. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas, tokoh yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, menemukan dirinya lagi dalam situasi yang menantang. Kali ini, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk mengujinya dengan cara yang sangat licik. Raja Harun al-Rasyid mendengar tentang kejeniusan Abu Nawas dalam mengatasi jebakan sebelumnya, dan ia merasa tertantang untuk membuat jebakan yang bahkan Abu Nawas tidak bisa lolos darinya. Raja tersebut menyuruh para penasihatnya menciptakan teka-teki yang sangat rumit dan berbahaya. Mereka merencanakan untuk menghadapkan Abu Nawas pada 3 teka-teki yang sangat sulit, dan jika ia gagal menjawab salah satu dari mereka, ia akan dihukum mati. Teka-teki pertama adalah, apa yang memiliki mata, tetapi tidak dapat melihat, memiliki mulut, tetapi tidak dapat berbicara, dan memiliki kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Teka-teki kedua adalah, apa yang bisa berenang tetapi tidak bisa berenang, bisa terbang tetapi tidak bisa terbang, dan bisa melompat tetapi tidak bisa melompat. Teka-teki ketiga adalah, apa yang dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi tidak memiliki akar, daun, atau bunga. Raja Harun al-Rasyid yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawab teka-teki ini dan bersiap untuk melaksanakan hukuman mati. Namun, Abu Nawas adalah tokoh yang tidak hanya cerdik, tetapi juga sangat cerdas dalam menangani teka-teki. Abu Nawas merenung sejenak dan dengan tenang menjawab teka-teki pertama, yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara, dan memiliki kaki tetapi tidak dapat berjalan adalah sebuah gambar atau lukisan. Raja dan penasihatnya terkejut, tetapi mereka masih merasa bahwa teka-teki kedua dan ketiga akan menghentikan Abu Nawas. Teka-teki kedua adalah misteri, tetapi Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang bisa berenang tetapi tidak bisa berenang, bisa terbang tetapi tidak bisa terbang, dan bisa melompat tetapi tidak bisa melompat adalah sebuah bayangan. Sekarang Raja Harun al-Rasyid dan penasihatnya benar-benar terkejut. Mereka hanya memiliki 1 teka-teki tersisa, dan jika Abu Nawas menjawabnya dengan benar, ia akan bebas. Teka-teki ketiga adalah yang paling sulit, tetapi Abu Nawas tidak tergoyahkan. Ia menjawab dengan tenang, yang dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi tidak memiliki akar, daun, atau bunga adalah usia. Raja Harun al-Rasyid dan seluruh istana takjub dengan kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab semua teka-teki tersebut. Raja menyadari bahwa ia telah kalah dalam permainan kecerdasan ini dan dengan rendah hati membebaskan Abu Nawas. Seluruh kota Baghdad merayakan kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa, dan ia terus menjadi tokoh yang paling dicintai dan dihormati di seluruh negeri. Dalam cerita ini, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan, ketajaman, dan kebijaksanaan adalah senjata yang kuat dalam menghadapi setiap jebakan, bahkan yang diciptakan oleh seorang raja yang licik. Abu Nawas terus menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan kecerdasan. Begitulah kisah Abu Nawas, yang selalu terhindar dari jebakan maupun kejahilan raja. Saksikan terus keseruan kisah Abu Nawas yang lainnya. Jika ada request cerita, kritik, dan saran, silahkan DM ke akun kami yang ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.